murid yang tidak hormat kepada gurunya serta kepada orang tuanya. Nah, situasi dan lingkungan seperti inilah yang akan menjadi faktor pemicu pembentukan karakter seorang siswa ke arah yang menyimpang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai adat dan Pancasila. Oleh karena itulah hal ini yang menyebabkan menurunnya karakter berkebangsaan generasi muda saat ini dan sangat diperlukan pendidikan karakter di suatu masyarakat. Untuk mempertahankan nilai budaya dan adat leluhur suatu masyarakat, diperlukan suatu sarana untuk menyalurkan serta menyampaikan budaya beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, sarana tersebut itu adalah pendidikan dan lebih diutamakan pendidikan karakter. Melalui pendidikan karakter inilah penyampaian dan penyaluran budaya dan nilai-nilai budaya akan mudah dilaksanakan. Dalam pendidikan di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat, lingkungan harus dapat memberikan pemahaman pada peserta bahwa pentingnya menjaga nilai-nilai luhur budaya. Profil dan sejarah budaya Batak. Suku Batak merupakan salah satu kelompok etnik terbesar di Indonesia. Ini berdasarkan sensus dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010. Suku yang dikategorikan sebagai Batak adalah yang pertama Angkola, kemudian Karo, Mandailing, Pakpak atau Dairi, Simalungun, dan Toba. Nah, Batak itu adalah merupakan suku-suku yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Namun sering sekali orang menganggap penyebutan Batak hanya pada suku Toba. Orang Batak yaitu penutur bahasa Austronesia, namun tidak diketahui kapan nenek moyang orang Batak pertama kali bermukim di Tapanuli dan Sumatera Utara. Nah, bahasa dan bukti-bukti arkeolog itu menunjukkan bahwa orang yang berbahasa Austronesia itu dari Taiwan telah berpindah ke wilayah Filipina dan Indonesia sekitar 2500 tahun yang lalu, yaitu di 100 tahun batu muda yang dikenal dengan Neolitikum. Karena hingga sekarang belum hadir artefak Neolitikum yang ditemukan di wilayah Batak, maka dapat diduga bahwa nenek moyang Batak yang baru berimigrasi ke Sumatera Utara di 100 tahun logam. Pada 100 tahun ke-6, pedagang-pedagang Tamil asal India ini mendirikan kota dagang Barus yang berada di pesisir barat Sumatera Utara. Mereka berdagang kapur barus yang diusahakan oleh petani-petani di pedalaman. Kapur barus dari tanah Batak ini bermutu tinggi sehingga menjadi salah satu komoditas ekspor di samping kemenyan. Pada 100 tahun ke-10, barus ini diserang oleh Sriwijaya. Hal ini mengakibatkan terusirnya pedagang-pedagang Tamil dari pesisir Sumatera. Nah, pada masa berikutnya, pedagang kapur barus mulai banyak direbut oleh pedagang Minangkabau yang mendirikan koloni di pesisir barat dan timur di Sumatera Utara. Koloni-koloni mereka itu terbentang dari Barus, Sorkam, hingga Natal. Identitas Batak dalam sejarah Indonesia modern telah didirikan dan tergabungnya para pemuda dari Angkola, Mandailing, Karo, Toba, Simalungun, Pakpak yang mana diwadahi oleh organisasi yang dinamakan Jong Batak tahun 1926 tanpa membedakan agama dalam satu kesepahaman. Jadi kesepahamannya itu berupa bahasa Batak kita begitu kaya dan puisi, kemudian pepatah dan peribahasa yang mengandung satu dunia kebijaksanaan tersendiri. Kemudian bahasanya sama dari utara ke selatan tapi terbagi jelas dalam berbagai dialek. Kita memiliki budaya sendiri, aksara sendiri, seni bangunan yang tinggi mutunya yang sepanjang masa tetap membuktikan bahwa kita mempunyai nenek moyang yang perkasa. Sistem marga yang berlaku bagi semua kelompok penduduk negeri kita menunjukkan adanya tata negara yang bijak. Kita berhak mendirikan sebuah persatuan Batak yang khas yang dapat membela kepentingan kita dan melindungi budaya kuno itu. Berdasarkan data dari Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010 yang mana jumlah penduduk Indonesia dari suku Batak sebanyak 8.446.969 jiwa
atau setara dengan 3,58% dari seluruh penduduk Indonesia. Yang mana suku Batak ini berada di urutan ketiga setelah suku Jawa dan Sunda. Suku Batak mencakup semua subsuku, yakni Toba, Karo, Angkola, Mandailing, Simalungun, Pakpak, dan Tapanuli. Berikut ini jumlah orang Batak di Indonesia menurut provinsi berdasarkan sensus pada tahun 2010. Kepercayaan suku Batak, mayoritas orang Batak ini menganut agama Kristen dan sisanya beragama Islam. Tetapi hadir pula yang menganut agama Malim dan juga menganut kepercayaan animisme. Arti marga di Batak sangatlah penting karena dapat menentukan status sosial seseorang. Nah, di dalam hubungan sosial masyarakatnya, marga merupakan dasar untuk menentukan pertuturan hubungan persaudaraan, baik untuk kalangan semarga maupun dengan orang-orang dari marga lain. Akan tetapi, kapan mulai terdapat struktur marga di kalangan suku Batak ini tidak dapat diketahui dengan pasti. Hanya saja dikatakan bahwa marga sudah ada sejak adanya orang Batak. Suku Batak terbagi ke dalam 6 subsuku atau puak. Yang pertama yaitu Batak Toba, yang mana marganya terdiri dari Aritonang, kemudian Aruan, Hasibuan, Huta Barat, Huta Pea, dan sebagainya. Yang kedua Batak Karo, yang terdiri dari marga Ginting, Karo-Karo, Sembiring, Tarigan, Purba, Silalahi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu Batak Pakpak, yang terdiri dari marga Bintang, Lingga, Tinambunan, Ujung, dan sebagainya. Yang keempat yaitu Batak Simalungun, yang terdiri dari marga Damani, Simanjorang, Tondang, Tambak, dan sebagainya. Yang kelima yaitu Batak Angkola, yang terdiri dari marga Siagian, Silo, Siregar, Matondang, Nasution, dan seterusnya. Yang keenam yaitu Batak Mandailing, yang terdiri dari marga Batubara, Daulai, Harahap, Lubis, Tanjung, dan seterusnya. Tortor Sipitu Cawan merupakan tarian suku Batak yang umumnya diadakan pada saat pengukuhan seorang raja. Tarian ini dipercaya masyarakat setempat itu berasal dari 7 putri kayangan yang sedang mandi pada sebuah telaga di puncak Gunung Pusuk Puhit, yang mana bersamaan dengan datangnya pisau Sipitu Sasarung atau pisau 7 sarung. Nah, tarian Batak ini tidak bisa dipelajari dan dilakukan oleh sembarangan orang, kecuali jika memang sudah jodoh. Secara turun-temurun, tarian 7 cawan atau Sipitu Cawan ini dianggap sebagai tarian yang unik sebab penari diharuskan menjaga keseimbangan 7 cawan yang akan diletakkan di bagian tangan kanan, tangan kiri, dan juga satu di bagian kepala. Nah, tarian Sipitu Cawan ini memiliki makna tersendiri untuk setiap cawan yang digunakan. Untuk cawan pertama berarti kebijakan, cawan kedua berarti kesucian, cawan ketiga berarti kekuatan, cawan keempat berarti tatanan hidup, cawan kelima berarti hukum, cawan keenam berarti adat dan kebudayaan, serta cawan ketujuh yang berarti pengobatan atau penyucian. Tarian ini dilakukan untuk membuang semua penghalang karena masyarakat Batak itu percaya jika manusia itu umumnya akan mengalami kegagalan akibat penghalang tersebut. Tari Huda-Huda merupakan tarian Batak, lebih tepatnya berasal dari Kabupaten Simalungun, yang akan dipertunjukkan ketika upacara kematian untuk orang yang sudah lanjut usia. Tarian ini dilakukan untuk menghibur keluarga yang sudah ditinggalkan sekaligus sebagai hiburan para pelayat. Tari Tandok merupakan tarian adat suku Batak yang menghubungkan dengan budaya tanam masyarakat Batak. Tarian ini menggambarkan kegiatan panen beras memakai tandok oleh para ibu di ladang. Tidak hanya itu, namun tarian Batak ini juga memiliki arti kekeluargaan antara sesama masyarakat.
Tarian ini biasanya dilakukan wanita dengan memakai pakaian adat tradisional Batak yang berwarna merah dan hitam. Sedangkan properti yang dipakai adalah ulos, tanduk, dan juga kain sarung. Tanduk sendiri biasanya memang dilakukan oleh 4 orang penari, namun bisa juga dilakukan oleh lebih dari itu, namun harus berjumlah genap. Tarian suku Batak ini menggambarkan tentang seseorang yang sedang menanti kedatangan kekasihnya, dan penantian tersebut digambarkan seperti seekor burung pisau surit yang sedang bernyanyi seperti memanggil. Umumnya tarian ini akan dilakukan oleh 5 pasangan penari atau lebih, tergantung dari kelompok atau acara yang sedang digelar. Dalam pagelarnya, para penari akan memakai pakaian adat dan menari dengan iringan musik tradisional. Gerakan yang ditampilkan terlihat sangat khas, yakni lemah gemulai, dan beberapa bagian dilakukan secara berulang, meski sebenarnya berbeda. Beberapa gerakan yang dilakukan diantaranya adalah kaki berjinjit, melentikkan jari, gerakan naik dan turun, gerakan berputar, dan beberapa gerakan lainnya. Ketika dipertunjukkan, tarian adat Batak ini akan diiringi dengan alat musik seperti gendang khas Karo, gong atau juga kecapi. Sedangkan untuk lagu yang dimainkan adalah pisau surit yang berirama lambat dan sangat sesuai dengan gerakan dalam tari. Sedangkan untuk kostum yang dipakai penari merupakan busana adat Karo lengkap dengan uis atau kain khas Karo. Sementara untuk penari pria umumnya menggunakan baju kemeja panjang dan celana panjang, uis, serta kain khas Karo yang dipakai sebagai gonje atau sarung mahkota, ius nipis atau selendang, serta ikat pinggang atau benting. Merupakan tarian diperagakan oleh patung kayu berbentuk manusia. Tarian ini menjadi kebanggaan Batak Toba, di mana si gale-gale sendiri memiliki arti lemah gemulai dan sudah menjadi kesenian masyarakat Batak sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Tarian suku Batak ini umumnya dilakukan ketika ada sebuah desa yang terkena musibah. Tunggal Panaluan merupakan tongkat sakti sekaligus magis yang terbuat dari kayu berukir. Sedangkan gambar dalam ukiran tersebut merupakan kepala manusia beserta rambutnya dan beberapa gambar binatang. Tongkat yang digunakan dalam tarian Batak ini memiliki panjang sekitar 2 meter dengan diameter 5 hingga 6. Tongkat Panalian tersebut digunakan datu pada upacara ritual dan juga digunakan datu atau dukun dalam tarian tortor yang diiringi dengan gendang atau gondang sabangun. Pakaian adat suku Batak Toba, yang mana busana ini terbuat dari bahan utama kain ulos dari mulai bagian atas sampai bagian bawah baju. Bagian atas disebut hande-hande untuk laki-laki, sedangkan untuk bagian bawahnya disebut singkot. Terdapat aksesoris penutup kepala yang disebut bulang-bulang, detat atau tali-tali, dan kain selendang yang digunakan pada saat acara atau upacara adat yang terbuat dari kain ulos, ukia ragihotan, sadum, jugjaraghidup, dan runjat. Selain itu, baju adat suku Batak Toba dapat digunakan juga untuk perayaan pesta dan acara pernikahan. Warna dasar merah pada uis gara ini dipadukan dengan warna benang lainnya, seperti emas dan perak. Meski uis gara dominan dengan warna merah, tetapi ada juga yang berwarna hitam dan putih. Suku Karo kerap menggunakan uis gara dalam kegiatan sehari-hari serta untuk upacara adat resmi. Yang membedakan baju adat Batak Simalungun dengan suku lainnya ialah penggunaan hiasan kepala. Hiasan atau penutup kepala ini berbahan kain yang kemudian dililitkan
hingga menjadi tumpukan yang tinggi. Tak hanya itu, bagian kaum pria maupun wanita, baju adat suku ini tergolong sopan. Baju adat khusus pria yakni baju lengan panjang, celana panjang, dan juga lilitan sarung. Ada beberapa hiasan yang digunakan seperti kalung dan gelang tangan yang berbahan logam warna kuning emas. Sarung yang digunakan juga berasal dari kain ulos yang memiliki warna senada dengan baju adat yang digunakan. Nah, motif dari sarung bagi pria ini ialah geometris dengan tenun manual. Tak lupa hiasan kepala yang digunakan pria Mandailing cukup berbeda dari hiasan kepala Batak lainnya. Jika suku Batak lainnya hanya menggunakan lilitan kain sebagai penutup kepala, suku Mandailing menggunakan kopiah besar berbentuk sesuai ukuran kepala si pemakai. Kopiah warna hitam ini memiliki hiasan emas di sekelilingnya. Bentuk penutup kepala suku ini sangat berbeda dan terlihat lebih gagah dan mencirikan baju adat Batak pria Mandailing. Sedangkan untuk baju adat Batak wanita suku Mandailing ialah pakaian lengan panjang yang juga memiliki panjang hingga lutut. Wanita di Mandailing juga menggunakan kain sebagai bawahan yang dililit menyerupai rok panjang. Warna yang digunakan untuk baju adat Mandailing ialah merah dan hitam. Tak lupa kain ulos yang disilangkan di bagian depan sebagai penanda suku Batak Mandailing. Wanita Mandailing juga menggunakan beberapa perhiasan seperti kalung, gelang, dan anting-anting sebagai perlengkapan pakaian adatnya. Wanita Mandailing menggunakan mahkota yang cukup tinggi. Mahkota yang berwarna kuning ini terbuat dari logam. Hiasan kepala ini merupakan salah satu yang terindah di antara suku Batak lainnya. Rumah adat Batak Toba berdasarkan fungsinya dapat dibedakan ke dalam rumah yang digunakan untuk tempat tinggal keluarga yang disebut rumah, dan rumah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan atau lumbung yang disebut sopo. Bahan-bahan bangunan terdiri dari kayu dengan tiang-tiang yang besar dan kokoh, dinding dari papan atau tepas, lantai juga dari papan, sedangkan atap dari ijuk. Tipe khas rumah adat Batak Toba adalah bentuk atapnya yang melengkung dan pada ujung atap tersebut depan kadang-kadang dilekatkan tanduk kerbau sehingga rumah adat ini menyerupai kerbau. Punggung kerbau adalah atap yang melengkung. Kaki-kaki kerbau adalah tiang-tiang pada kolong rumah. Sebagai ukuran dipakai depa, jengkal, asta, dan langkah seperti ukuran-ukuran yang pada umumnya dipergunakan pada rumah-rumah tradisional di Jawa, Bali, dan daerah-daerah lainnya. Pada umumnya, dinding rumah merupakan center point karena adanya ukir-ukiran yang berwarna merah, putih, dan hitam yang merupakan warna tradisional Batak. Rumah tradisional Batak Toba disebut rumah bolon. Bentuknya persegi panjang dan dapat dihuni oleh 5-6 keluarga. Untuk masuk ke rumah kita harus menaiki tangga yang terletak di tengah rumah dengan berbagai anak tangga ganjil. Jika orang ingin masuk ke dalam rumah Batak Toba harus menundukkan kepala agar tidak terbentur pada balok melintang di. Ini berarti pengunjung harus menghormati pemilik rumah. Rumah adat Karo ini menjadi rumah adat Sumatera Utara yang paling tinggi dan paling besar ukurannya. Tinggi dari rumah adat Karo bahkan ada yang bisa mencapai hingga 12 meter. Uniknya, walaupun menjadi rumah adat terbesar dan tertinggi di Sumatera Utara, tapi rumah adat Karo ini dibangun tanpa menggunakan paku. Terdapat 16 tiang yang bersandar pada batu-batu besar yang menyangga bangunan ini sehingga kuat berdiri. Untuk bagian atapnya dibuat dari ijuk hitam yang diikat pada kerangka anyaman bambu. Sementara lantainya terbuat dari kayu yang disusun dan dirangkai dengan apik sehingga menempel satu sama lain. Rumah adat Karo memiliki nama lain yakni rumah adat Siwaluh Jabu yang mengartikan bahwa rumah tersebut dihuni oleh 8 keluarga yang perannya berbeda-beda dalam rumah tangga. Tangga rumah adat Pakpak
di Sumatera Utara yang biasanya terdiri dari bilangan ganjil, yakni 3, 5, dan 7, yang mana ini menggambarkan bahwa penghuni rumah itu adalah keturunan raja atau marga tanah. Sebaliknya, yang memakai tangga rumah genap menandakan bahwa penghuni rumah tersebut bukan keturunan marga tanah. Nah, pintu masuk dari bawah kolong rumah menunjukkan kerendahan hati dan kesiapsiagaan. Nah, yang pertama, penggunaan rumah adat. Rumah adat adalah tempat bermusyawarat mengenai masalah yang menyangkut kepentingan umum dan tempat mengadakan upacara adat istiadat. Yang kedua, isi rumah adat pak-pak di Sumatera Utara itu adalah yang pertama ada genderang, yang kedua gerantung, 3 serunai, kemudian sordan, labat, taratoa, saruling, semuanya alat-alat kesenian daerah. Ada juga patung panglima atau pahlawan-pahlawan dan mejan yang mana ditempatkan di halaman rumah. Yang ketiga ada pilo-pilo yang digantung dalam segitiga di permukaan rumah adat pak-pak di Sumatera Utara yang menggambarkan adanya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pimpinannya dan sebagai lambang kebijaksanaan pemimpin dalam mengayomi masyarakat. Yang keempat yaitu gambar lidah payung, menggambarkan kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya sehingga senantiasa memberikan bantuan dalam memelihara kesentosaan dan kesejahteraan masyarakat. Rumah Gorga Sarimunggu yaitu rumah gorga yang memiliki hiasan yang penuh makna dan arti. Dari segi bentuk, arah motif dapat dicerminkan falsafah maupun pandangan hidup orang Batak yang suka bermusyawarah, gotong royong, suka berterus terang, sifat terbuka, dinamis, dan kreatif. Permainan tradisional marleang-leang atau biasanya kita sebut layangan ini merupakan permainan yang dimainkan secara individu di mana pemain ini sangat digemari oleh anak-anak. Di mana leang-leang atau layang-layang itu mempunyai ciri antara lain memiliki 2 buah pasang sisi yang sama panjang, mempunyai 1 sumbu simetri, jumlah sudutnya adalah 360 derajat, mempunyai 1 simetri lipat dan 1 simetri putar. Kemudian pemain mengikat leang-leang atau layang-layang tersebut dengan benang dan berlari supaya leang-leang terbang tinggi. Nah, permainan tradisional tersebut sering dimainkan anak-anak untuk melatih kesabaran pada saat menerbangkan leang-leang. Dan pada saat leang-leang terbang tinggi, kemungkinan benang pengikatnya putus dan menghilang. Nah, ketergantungan masyarakat Batak Toba dengan permainan tradisional Marsisada menyebabkan masyarakat mencari tahu fungsi apa saja terjadi dari permainan tradisional leang-leang, dan masyarakat memainkan sebagai wujud dari interaksi sosial. Picek baju merupakan permainan di Sumatera Utara yang dimainkan secara perorangan. Pertama-tama dibuatlah garis kotak di tanah menyerupai model pakaian, kemudian pemain meloncat-loncat dengan 1 kaki. Untuk mengambil picek, dilarang pakai anggota tubuh lain selain telapak tangan. Nah, umumnya permainan ini dimainkan oleh perempuan, tapi banyak juga laki-laki yang bermain untuk memainkannya. Cara bermain permainan ini itu adalah peserta permainan ini melompat menggunakan 1 kaki di setiap petak-petak yang telah digambar sebelumnya di tanah. Untuk dapat bermain, setiap anak harus berbekal batu yang biasanya berupa pecahan genting. Nah, batu ini ditempatkan di salah satu petak yang tergambar di tanah dengan cara dilempar. Petak yang ada batunya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Jadi para pemain harus melompat ke petak berikutnya dengan 1 kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Pemain yang telah menyelesaikan 1 putaran terlebih dahulu berhak memilih sebuah petak dijadikan sawah mereka, yang artinya di petak tersebut pemain yang bersangkutan dapat menginjak petak itu dengan 2 kaki, sementara pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan.
Peserta yang memiliki kotak yang paling banyak adalah yang akan memenangkan permainan ini. Nah, manfaat dari permainan ini yaitu melatih anak untuk menghitung dan menentukan langkah-langkah yang harus dilewatinya dan mengembangkan kecerdasan logika anak. Di daerah Mandailing, Natal, dan Padang Lawas, Bicek Baju dikenal dengan nama Zondak Mandak. Marjalengkat adalah permainan dengan dua tongkat yang masing-masing diberi bilah sebagai alas kaki. Permainan ini sering dilakukan sebagai ajang adu ketangkasan untuk meningkatkan kemampuan berlari. Di tanah Batak, tongkat tersebut umumnya terbuat dari batang bambu. Marjalengkat juga dapat dijumpai di berbagai daerah Indonesia dengan nama berbeda. Seperti di Bengkulu disebut ingkau yang berarti sepatu bambu. Sumatera Barat dinamakan tengkak-tengkak. Lampung disebut engrang yang berarti terompah pancung terbuat dari pohon bambu bulat panjang, dan di Jawa Tengah dikatakan jangkungan atau egrang yang diambil dari nama burung berkaki panjang. Permainan ini merupakan permainan yang dimainkan banyak orang atau permainan secara individu. Dapat dilakukan karena permainan ini merupakan permainan tembak-tembakan. Marul top memiliki interrelasi dan interdependensi yang mendalam dan menjadi permainan yang memiliki banyak fungsi bagi masyarakat Batak Toba. Permainan tersebut sering dimainkan anak-anak untuk melatih mata pada saat menembak, di mana kita berusaha untuk mengenai sasaran dengan tembakan kita. Ketergantungan masyarakat Batak Toba dengan permainan tradisional marul top menyebabkan masyarakat mencari tahu fungsi dari permainan tersebut dan memainkannya sebagai wujud dari interaksi sosial. Selanjutnya juga terlihat jelas bahwa permainan marul top membutuhkan pelestarian dari masyarakat Batak Toba. Gundala-gundala sering juga disebut manuk sigurda-gurdi, merupakan permainan rakyat asli asal Karo yang berbentuk lakon seperti sebuah seni pertunjukan drama dan tari. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang yang memerankan beberapa tokoh, diantaranya sebagai Sibaya atau raja gelar bangsawan Karo, kemudian Kemberahen atau permaisuri, putri raja, Puang Lima atau Panglima, para kesatria atau prajurit, juak-juak atau pelayan dan dayang-dayang, hewan yang mana ini khususnya kerbau, petani, dan yang terpenting adalah pemeran manuk sigurda-gurdi serta peran pembantu lainnya. Permainan ini sering dimainkan di halaman rumah, di ladang ataupun di perkebunan. Kostum yang dikenakan dibuat sendiri, topeng dan pedangnya dibuat dari pelepah pisang. Mahkota raja dan pakaiannya dibuat dari daun kopi, daun kemiri ataupun daun kelapa sawit. Sedangkan gendang atau musiknya itu dari bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh kaleng bambu dan tempurung kelapa. Permainan gundala-gundala ini diadopsi dari salah satu seni tari topeng pada masyarakat Karo. Selain sebagai seni pertunjukan, gundala-gundala ini juga merupakan sebuah tradisi dilu udan atau memanggil hujan jika terjadi kemarau panjang. Nah, di beberapa wilayah Karo, tarian ini dikenal dengan temput-temput seberaya atau karena berasal dari desa Seberaya. Permainan ini merupakan permainan yang dimainkan dua tim. Pada permainan ini, perempuan dan laki-laki dapat bergabung. Permainan tradisional mar ole-ole, permainan yang tidak menggunakan alat apapun. Permainan ini cukup sederhana. Permainan tersebut sering dimainkan anak-anak untuk melatih tenaga dan kerjasama yang baik antar kelompok, di mana pada permainan ini menggunakan tenaga pada saat tarik-menarik supaya menang. Ketergantungan masyarakat Batak Toba dengan permainan tradisional mar ole-ole menyebabkan masyarakat mencari tahu fungsi dari permainan tersebut dan memainkannya sebagai wujud dari interaksi sosial.
Gondrang berasal dari bahasa Simalungun yang berarti gendang. Gondrang hampir sama dengan gendang di kebudayaan Jawa. Alat tradisional ini banyak ditemui di Kabupaten Simalungun. Bentuknya seperti gendang yang berfungsi sebagai pembawa irama dalam musik-musik tradisional Batak. Instrumen tersebut biasa dinamakan sebagai bas dari ensambel gondang Sabagunan. Sarune bolon adalah alat musik tradisional asal Tapanuli yang terbuat dari kayu, tanduk kerbau dan kayu arung sebagai ipit-ipit atau sumber suara. Saruna bolon dimainkan dengan cara ditiup. Alat musik ini berfungsi sebagai pembawa melodi dan lagu dalam gondang Batak. Alat musik tradisional hapetan ini mirip dengan alat musik kecapi, yaitu berdawai dan dimainkan dengan cara dipetik. Hapetan juga disebut hasapi atau kucapi. Alat musik ini berfungsi sebagai pembawa melodi yang sifatnya lebih ritmis, meningkahi atau menjahit permainan dari sarune atau melodi utama pada ensambel gondang Sabangun. Alat musik ini dimainkan oleh satu atau dua orang dengan cara dipukul dengan menggunakan palu-palu atau stick. Garantung adalah salah satu alat musik Batak Toba yang merupakan pembawa melodi. Alat musik ini terbuat dari kayu ingol dan dosi serta memiliki 5 bilah nada. Ada hal yang unik mengenai nama alat musik ini karena ternyata di Kalimantan Tengah garantung juga merupakan nama alat musik tradisional. Namun bedanya di Toba garantung adalah alat musik pukul yang terbuat dari kayu. Sementara di Kalimantan Tengah garantung merupakan alat musik tradisional sejenis gong. Selain mengajarkan akan pentingnya mengenyam pendidikan dan menjadi orang yang sukses, suku Batak memiliki prinsip dasar dalam hidup yang difilosofikan sebagai Dul Ihan Natolu atau yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah tungku dengan 3 penyangga begitu. Suku bangsa Batak penuh dengan nilai-nilai yang sangat kental dan sakral. Filosofi tersebut menghilangkan stereotip yang selama ini kita dengar terhadap orang Batak. Bahwasanya orang Batak pekerja keras, memiliki suara yang keras dan suka ceplas-ceplos jika mengemukakan pendapat, sehingga tidak jarang dianggap kasar oleh orang lain. Nilai-nilai filosofis yang ditanamkan kepada generasi ke generasi penerusnya. Pendidikan karakter dalam budaya Batak Toba memiliki nilai-nilai filosofi luhurnya, yakni yang pertama mengharuskan setiap keturunannya untuk berbuat baik kepada sesama, terutama dalam lingkup terdekat, yaitu keluarga. Perbuatan baik tersebut bagi budaya Batak Toba diyakini akan membawa kebaikan dan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, nilai-nilai semangat belajar dan kerja keras. Dan yang ketiga, nilai-nilai luhur untuk hidup rukun di masyarakat dan yang memacu pengembangan potensi diri menjadi seorang individu dengan kepribadian yang berkualitas baik. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari budaya Batak. Apakah Pak Wahdan sudah hadir? Belum ya? Masih menunggu. Baiklah, mohon maaf ketika tadi menjelaskan ada kata-kata atau penyebutan yang salah karena kurang artikulasinya kurang jelas atau salah dalam penyebutan di kebudayaan Batak tersebut. Selanjutnya untuk termin pertama dipersilahkan untuk penanya pertama begitu. Monggo yang ingin bertanya tentang kebudayaan Batak, dipersilahkan. Mas Berio anteng. Mau gambar tak? Apakah semuanya sudah jelas begitu? Atau sudah finish? Pembahas siapa pembahas, Pak? Pembahas ditagih aja karena sudah ada di bagian. Pembahasnya itu Mas Abdul sama Mas Rois.
Monggo Mas Abduh Batubara. Ya, Mas Abdul, Mas Rois, biar notulennya bekerja ini. Iya. Monggo Mas Abduh Batubara sama Rois Nasution. Mas Ida, buat tumpeng dulu ya. Kasih marga. Saya Silakan Mas. Kalau Mas Abdul belum, ya saya menunggu giliran pertama dulu. Iya, Kalau belum, ya saya dulu. Baik, masih Mbak Nesi. Ya. Tadi alhamdulillah sudah dipaparkan sangat jelas ya. Jadi menambah khasanah pengetahuan kita. Tapi saya melihat seperti yang sebelum-sebelumnya, apalagi dimulai dari Mas Ibda itu, ada pembahasan tentang makanan khas. Ini meskipun puasa tetap saya tagih ini. Artinya supaya kita nanti kalau ke sana itu tahu ya makanan tradisional sana itu seperti apa gambarannya, dan mungkin secara pembentukannya atau wadahnya atau apa memilih nilai-nilai filosofi atau karakter gitu, barangkali ada begitu ya, nggak apa-apa. Kalau tidak ya hanya gambaran saja di daerah sana itu sebetulnya ciri khas makanannya itu seperti apa. Begitu Mbak Nesi, sedikit dari saya. Matur nuwun. Oke, terima kasih Mas Rois atas pertanyaannya. Mungkin ditampung dulu ya. Untuk penanya kedua, silakan Mas Abdi. Ya. Suara saya terdengar, Mas dan Mbak? Terdengar? Ya, terdengar. Alhamdulillah, soalnya lagi di luar, sinyalnya agak belum. Terima kasih Mbak Nesi atas presentasi dari suku Batak tadi. Nah, ini saya penasaran Mbak, kalau dari presenter-presenter yang sudah itu kan lumayan detail terkait pernikahan. Nah, tadi Mas Rois tanya tentang makanan, saya ingin tanya tentang prosesi pernikahannya. Apakah serumit atau sesimpel suku mana? Apakah yang dilamar laki-laki atau perempuannya yang dilamar, atau yang dilamar mertuanya? Begitu. Ya, ini tolong detailkan. Terima kasih Mbak Nesi. Kayak masih di mute, Pak. Terima kasih Mas Ida. Ya, jadi saya akan menjawab dulu pertama makanan khas dari Batak, yang mana Batak ini memiliki cita rasa khas yang sangat menggugah selera kita untuk memakan makanan dari Batak ini. Jadi seperti masakan Sumatera lainnya yang mana terpengaruh dari luar bangsa asing begitu ya. Jadi kuliner Batak ini salah satu makanan khas Batak itu dikenal dengan bumbu utamanya yaitu andaliman gitu. Jadi andaliman ini yang memberi cita rasa tersendiri pada makanan khas Batak. Jadi ada beberapa makanan khas Batak yang berbahan dasar ikan air tawar. Jadi kebanyakan dari makanan khas Batak ini berbahan ikan air tawar karena ikan ini berasal dari Danau Toba gitu. Jadi makanan khas Batak itu selalu hadir dalam acara adat dan telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Batak. Jadi mereka itu kebanyakan mengolah ikan. Jadi yang pertama itu ada makanan khas Batak yaitu ikan arsik. Jadi kalau nanti jadi saya bisa tampilkan nantinya untuk merevisi makalah saya tampilkan makanannya ya dan menggugah selera. Jadi ada ikan arsik yang mana
ikan arsik ini yang tadi saya bilangin adalah berbahan dasar ikan mas yang kalau sekarang bilangnya ikan mas nanatik atau ikan arsik ya, yang mana kuliner tradisional khas Batak ini kaya dengan bumbu dan rempah. Nah, nani arsik ini berarti dimarsihkan atau dikeringkan. Kalau kita mungkin dipanggang ya. Ikan arsik ini berarti ikan yang dimasak terus-menerus sampai kuahnya kering hingga bumbunya menyerap ke ikan mas tersebut. Nah, proses memasaknya itu dapat bertahan 2 hari tanpa basi. Jadi bisa bertahan hingga 2 hari tanpa basi. Nah, nani arsik ini adalah makanan yang menjadi bagian dari adat Batak yang memiliki cerita dari mulai kelahiran, kemudian perkawinan, hingga meninggal. Nah, bumbu nani arsik ini sangat kaya dan beragam. Ada 16 macam bumbu yang saya searching dan lihat bahwasanya dari andaliman, kemudian bunga kecombrang, dan bawang Batak. Selain ikan mas, ikan laut seperti kembung dan kakap dan daging juga dapat dijadikan bahan arsik. Jadi masakan ikan arsik ini tidak hanya ikan mas, tetapi ada ikan kembung, kakap, daging yang bisa dijadikan olahan arsik. Yang kedua yaitu makan khas naniura, namanya naniura. Ya, ini juga olahan ikan yang mana dimasak melalui api, namun baik dan enak dimakan. Naniura itu adalah makanan khas suku Batak yang kebanyakan berada di daerah Toba. Sekilas seperti ini konsepnya itu mirip dengan sushi dari gelang dan kavichi dari Peru. Nah, bedanya kalau dari kavichi itu disajikan dengan irisan bawang merah besar, kemudian disiram dengan bumbu halus yang berwarna kuning gitu ya. Dan juga ada mie goma. Nah, mie goma ini tidak ada ikannya, ini bahan dasarnya mie yang dibuat sendiri, gitu kayak mie ayam yang dibuat sendiri. Kemudian ada sasagun. Nah, sasagun ini berbentuk seperti kue. Nah, sasagun ini biasanya ada pada perayaan Natal, nah atau pergantian tahun baru ya, karena mayoritas suku Batak itu adalah Kristen. Kemudian selanjutnya yaitu dali mihurbu. Nah, dali mihurbu ini juga makanan berbasik atau olahan dasarnya ikan. Kemudian nasi nomur dan juga lainnya begitu. Jadi makanan khas Batak itu lebih ke olahan ikan. Itu Mas Sobi. Ada tanggapan? Baik, jadi lebih pada sebagian besar masakan ikan begitu ya Mbak Nesi ya? Ya, betul Mas. Ya, oke. Tapi banyak proteinnya. Oke, baik Mbak Nesi, matur nuwun gambaran masakan-masakan di daerah sana. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi kita yang suatu saat nanti ke sana. Matur nuwun Mbak Nesi. Ya, terima kasih Mas. Kemudian pertanyaan dari Mas Abdul, bagaimana prosesi pernikahan adat di Batak ini ya? Ya, saya tunjukkan juga ya tadi ya kemarin. Jadi prosesi atau tata cara ya untuk pernikahan adat Batak itu cukup panjang, prosesnya itu cukup panjang. Jadi ada yang pertama tahap mangaririt, yaitu tahap pemilih gadis yang akan dijadikan istri yang sesuai dengan kriteria laki-laki atau keluarganya. Nah, biasanya ritual ini, mangaririt ini dilakukan ketika calon laki-laki ini sering merantau, sehingga calon laki-laki itu nggak sempat untuk mencari pasangan sendiri. Nah, itu mangaririt. Tahap yang kedua yaitu mangalehon tanda, yang maknanya itu memberi tanda. Yang mana laki-laki itu biasanya memberikan uang kepada perempuan, sedangkan perempuan itu menyerahkan kain sarung kepada laki-laki. Nah,
setelah itu laki-laki dan perempuan ini tersebut terikat satu sama lain. Mungkin kalau tempat kita itu seperti bertunang gitu ya, bertunang. Kita bertukar cincin dan bertukar emas. Kalau di sana bertukar sarung, perempuannya menggunakan sarung. Tahap yang ketiga yaitu marjusik. Marjusik itu adalah sebagai sedisi, yang artinya sebuah perbincangan yang bersifat rahasia atau yang disebut juga sebagai perundingan antara utusan calon pengantin laki-laki dan wakil calon pengantin perempuan yang biasanya didiskusikan tentang mas kawin. Nah, mas kawin ini tidak boleh diketahui secara umum karena dikhawatirkan akan terjadi kegagalan dari acara nikahan tersebut. Prosesi yang keempat yaitu martumpol. Nah, martumpol ini merupakan acara kedua pengantin di hadapan pengurus jemaat gereja, diikat dalam janji untuk melangsungkan pernikahan. Kalau di adat Islam mungkin ijab kabul. Yang kelima yaitu marhata sinamot. Nah, yang mana ini adalah perbincangan tentang sinamot dari pihak laki-laki, yang mana hewan apa yang akan disembelih, berapa banyak jumlah ulos, kemudian jumlah undangan dan lain sebagainya. Mungkin kalau tempat kita itu pas pestanya begitu ya, jadi di pihak laki-laki perempuan itu membicarakan hal-hal itu. Yang keenam yaitu martonggoraja, yaitu acara untuk mengumpulkan semua anggota keluarga, karena pada adat Batak ini acara pernikahan adalah urusan semua keluarga, sehingga harus dikumpulkan semua keluarga untuk acara. Prosesi yang ketujuh yaitu manjalo pasu-pasu parbagason. Nah, pemberkatan pernikahan kedua pengantin itu dilaksanakan di gereja oleh pendeta. Nah, setelah pemberkatan selesai, kedua pengantin itu telah sah menjadi suami istri menurut gereja. Nah, setelah pemberkatan tersebut, kedua mempelai itu pulang ke rumah untuk mengadakan upacara adat Batak, di mana acara ini dihadiri oleh seluruh undangan dari pihak laki-laki dan perempuan. Prosesi yang ke-8 yaitu marunjuk atau alwan unjuk. Nah, tahap ini tak hanya pemberkatan di gereja, jadi kedua mempelai ini harus memperoleh pemberkatan dari seluruh keluarga, terutama orang tua. Nah, disampaikan doa-doa sembari ditandai dengan pemberian ulos. Kemudian ada pula pembagian gambar gitu ya. Prosesi yang ke-9 yaitu dialog jual, yang mana dialog jual ini artinya jika pesta pernikahan diselenggarakan di rumah pengantin perempuan, maka dilaksanakan acara membawa pengantin perempuan di tempat mempelai laki-laki. Tempat itu apa ya namanya ya? Kalau di Jawa itu apa? Unduh manten gitu ya? Iya. Download manten. Yang prosesi yang ke-10 yaitu ditaruhkan jual, yaitu jika pesta pernikahan diselenggarakan di rumah pengantin laki-laki, maka pengantin perempuan itu diperbolehkan pulang ke tempat orang tuanya untuk kemudian diantarkan lagi oleh para namborinya. Namborinya ini artinya keluarganya. Dalam hal ini, para anak wajib mengasih upah manaru atau upah pengantar. Sedangkan dalam dialog jual, upah itu menaruh tidak diperlakukan. Prosesi yang ke-11 yaitu paulak une. Nah, paulak une itu adalah acara untuk saling berkunjung antara kedua belah pihak keluarga. Nah, yang ke-11 itu manjae. Manjae ini adalah setelah beberapa lama pengantin laki-laki dan perempuan itu menjalani hidup berumah tangga, kalau laki-laki tersebut bukan anak bungsu, maka ia akan dipajai. Pajai itu pisah rumah dan mata pencarian. Nah, biasanya kalau anak paling bungsu mewarisi rumah orang tuanya. Jadi kalau bukan anak bungsu, mereka disuruh pindah rumah gitu ya, disuruh mandiri. Tapi kalau anak bungsu, mereka disuruh menempati rumah tersebut. Yang terakhir yaitu manangkir tangga. Manangkir tangga ini setelah acara kunjungan ke rumah pihak laki-laki, kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi pengantin di rumah laki-laki yang disebut juga dengan acara manangkir tangga. Jadi prosesi untuk acara pernikahan adat Batak ini sangat panjang. Jadi ada juga yang ditertib karena kayak yang pertama tadi kan ada yang jadi cinta tanpa si laki-laki ini merantau, belum ada pacar gitu.
Nah itu bisa di-skip, kalau sudah punya pacar bisa di-skip teman-teman. Itu Mas Abdu untuk prosesi adat pernikahan adat Batak. Ya, terima kasih Mbak Nesi. Lumayan banyak juga ya, ada 12 tadi ya. Cuma yang terakhir tadi kan di luar pernikahannya itu setelah yang terakhir tadi ya. Mulai dari kayak pengunjung tadi nomor berapa ada yang kayak mengunjung gitu. Oke, terima kasih Mbak Nesi. Untuk saya nggak dapat orang Batak ini. Terima kasih. Tapi kan tidak memberikan seserahan yang banyak begitu. Ada ya suku yang memberikan banyak kalau kita tong gitu kan. Begitu. Oke, teman-teman, terima kasih Mas Abdu dan Mas Rois atas pertanyaannya. Mungkin cukup, nggih? Atau masih ada lagi? Cukup aja Mbak Nesi. Terima kasih teman-teman atas partisipasi dan kehadirannya, atensinya. Kita bertemu lagi minggu depan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal sampai akhir. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung Tes. Roes, itu loh revisi makalah kapan dikumpulkan biar segera baik. Anu aja Mas, revisi makalah yang sudah direvisi dikumpulkan, tolong dong ada yang buat draft gitu. Nanti biar dikumpulkan di draft terus di-download, nanti bisa kita susun. Terus ini untuk poin-poinnya sudah disepakati belum ya kemarin Mas Zuhri, Mas Rois? Ini ada makanan, ada yang tidak, ada yang bicara pernikahan, ada yang tidak. Jadi dibuat struktur dulu semuanya. Jadi dari depan sampai belakang nanti akan seragam gitu. Iya, bagus itu. Jadi misalkan polanya, dalam sebuah makalah itu dimulai dari kondisi geografis, kemudian dilanjut dengan berita pernikahan, misalkan ini, kemudian terus permainan tradisional, kemudian terus lagu daerah, kemudian terus apa gitu ya Mas maksudnya ya, biar nanti formatnya itu seragam gitu nggih. Ya betul. Iya Mas. Tapi kemarin itu saran dari Prof itu pernikahan nggak dimasukkan Mas karena itu unsur dewasa. Ya, oke, baik. Digawe ning grup Mas ditulis. Bensus yang selanjutnya sama. Iya, sebetulnya ketika teman-teman mau setelah yang Mas Ibda itu sebetulnya sudah pola-polanya sudah hampir mirip-mirip gitu nggih. Karena saya mengekor ke Mas Ibda gitu kemarin. Cuman nanti tetap butuh draftnya, urutan-urutan yang nanti ditampilkan di bukunya itu. Begitu nggih. Nok Vera? Atau siapa ini? Nama biodata kemarin Prof. Oh ya, baik. Mas Ibda nggih, yang yang buat urutannya nggih ya. Sama sekalian draftnya. Ya, saya doakan sehat, lancar, rezeki. Share neng grup ya Mas, urutannya ya Mas. Bunda. Ya, nanti saya doakan segera cair THR-nya Mas. Harga ceng-ceng. Oke. Ya nanti urutannya urutannya tak lihat di makalah yang kemarin sudah nanti itu disepakati. Pengen cepet yo saiki wae Mas ane Mas. Yo, yang pertama itu apa? Mas Al sama Mas Ibra kayaknya bisa memandu saya untuk mengetik di sini. Nanti aja Mas di list berapi biar tenang-tenang. Ya oke. Nek disepakati nanti enggak apa-apa. Yuk diskusi saiki ra disatukan drive. Ya nanti enggak apa-apa. Nanti di draft terus yang membuatkan draft Mas Berio ya. Nanti aku juga enggak apa-apa Mas. Oke, siap. Aman. Siap Mbak Ulan. Urutannya mangko di-share. Iya, nanti di-share Bukas nih. Oke. Aku belum sebagian.
Ya, jenengan kapan toh? Masih terakhir toh? Hampir terakhir. Oh, masih lama berbodoh. Mas, dia. itu Mas Umar wingi rak sudah tampil yo. Mas Umar Terakhir nanti setelah Pak Wahdan. ada kendala Berarti sinyal maju kemarin. satu berarti. Ya, maju satu Bukas nih. Oke. Ada lagi yang perlu didiskusikan teman-teman? Yang baik-baik, yang ganteng dan cantik-cantik semua? Nggak ada? Gak ada Mas minta THR wae. Mbak Esti lagi tangi gitu. Iya. Malah ngei THR kok wiki kok. Mbak Esti ramireng yang jabrut malahan. Manyun. Ora pakai krono prisi. Budosan lagi rafokus. Mas Hamidullah, Mbak tausiah 5 menit itu loh Mas. Kultum. Ngitung duit Tanya lagi dong, dulu. tanya. Tadi kata Mbak Ulan kan yang pernikahan nggak dimasukin ya? Nggak dimasukin. Tapi kalau di pernikahan itu ada nilai apa karakter. Ya? Nilai karakter piye? Ya, ayo kita sepakati. Cuman kemarin itu mungkin karena yang sebelum-sebelumnya itu penjelasannya lebih banyak kepada alur ceritanya yang menurut Prof itu masuk unsur dewasa. Makanya kemarin aku nanya Prof dan aku memilih untuk tidak memasukkan pernikahan kemarin, gitu loh Mbak. Yeah. Gitu. Tapi kalau misalnya ada nilai karakter, misalnya nih kalau di Baduy itu kan sekali menikah nggak boleh poligami dan nggak boleh bercerai. Nah itu kan maksudnya di situ ada komitmen kuat di situ, setia. Nah kayak gitu loh. Itu boleh dimasukin nggak ya? Nah itu menurut Prof unsur dewasa belum masuk ke dunia itu. Oke. Iya. Itu nanti masih XXX Mbak Esti. Oke. Berarti sing dimuat nang makalah kudu ono unsure anak-anak, Dik. Ya iya. Untuk anak-anak. Karena ini kan Bu, itu yang penting. Karakter untuk anak-anak. Betul. Yang bagus ada permainan anak-anak, ada lagu anak-anak. Sejarahnya iya. Oke. Bubar ya Mas. Oke, gitu nggih. Matur nuwun teman-teman semuanya. Terima kasih sudah di-capture, sudah dikirim ke Prof. Mbak Nesi, sukses matur nuwun. Mas Rais goleke ya tadi pesenanku ya, aku lali kadon. Ya, nanti tak minta Mas Yuda. Nggih. Siap. Nggih, nun, nggih. Berio monitor. Wah, turu ya Ecak kuwi. Tapi wong ngono. Tak jam merapat. Foto tok, Bu. Tak jam merapat ning rumah makan Padang ya, Mbak.